tilu, open the cam. Halo. Halo. Oh, nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kan lagi pandemi COVID-19 ya. Semoga teman-teman dilindungi dari pandemi COVID-19. Nah, ini kebetulan Amin. para pendengar podcast kami, ini kebetulan kita udah mengundang teman-teman dari program studi paramedik veteriner. Ini kebetulan angkatan 56 ya? Ya, betul. Ya, betul. Angkatan 56 program studi paramedik veteriner. Boleh nggak sih, teman-teman perkenalan diri dulu biar para pendengar kita tahu juga nih teman-teman ini siapa-siapa aja gitu kan. Boleh banget. Saya duluan ya? Iya, boleh, Sob. Ya, halo semuanya. Saya Noval Ekarian Ramadan. Saya dari program studi paramedik veteriner angkatan 56, atau tepatnya saya sedang melaksanakan pendidikan di PVT ini semester 5 saat ini. Nah, saya tinggal di Bandung, tepatnya di Lembang, dan mungkin cukup sekian perkenalan diri dari saya. Baik, terima kasih Kak Noval ya. Oh ya, udah semester 5 ya, Kak. Ya, boleh selanjutnya. Mungkin dari Rido dulu. Oke, saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Arido Sahlan. Saya dari jurusan paramedik veteriner angkatan 56 dan saya berasal dari Kota Jepara, Jawa Tengah. Nah, sama seperti Opal, saya juga sekarang mahasiswa semester 5. Oke, mungkin sekian kenalan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rido. Salam kenal. Boleh yang terakhir? Baik teman-teman, halo, salam kenal, saya Walfi Adharik. Saya mahasiswa paramedik veteriner angkatan 56. Saya juga sama seperti teman-teman lainnya, saya mahasiswa semester 5. Oke, Kak Walfi, terima kasih atas perkenalannya. Nah, teman-teman udah perkenalan, tapi moderatornya belum perkenalan diri. Perkenalan dulu dong. Nah, iya. Boleh. Moderator yang paling ganteng. Kenalin nih, nama saya Tri Enggar Deswanto, panggilannya Enggar. Saya juga sama sih sama teman-teman dari program studi paramedik veteriner angkatan 56, sekarang semester 5, asal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, mungkin teman-teman udah saling mengenal ya, sudah sama tahu nih buat pengisian materi kali ini gitu. Nah, untuk tema yang kita angkat kan ini berhubungan dengan etika profesi. Kebetulan teman-teman dari program studi paramedik veteriner. Menurut teman-teman, apa sih etika profesi itu gitu? Izin menjawab, apakah saya boleh menjawab pertama? Iya, boleh. Oke, jadi menurut saya ya etika profesi itu merupakan kayak pedoman sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas gitu. Mungkin ya. Izin menambahkan juga Pak Moderator. Menurut saya boleh. etika itu sebuah acuan atau perilaku yang harus dilakukan oleh seorang pekerja atau seorang manusia dalam melaksanakan kegiatannya gitu. Walaupun bisa dilakukan di masyarakat ataupun di lingkungan kerjanya. Seperti kita kan para medis gitu. Berarti kita harus melaksanakan etika atau menggunakan etika kita dalam bekerja, seperti bertemu dengan klien dan lain-lain. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya akan menambahkan sedikit dari Kak Opal. Nah, menurut saya tuh etika profesi itu suatu panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Nah, benar banget tuh teman-teman, kayak etika profesi itu kan sebuah pedoman ya atau panduan dalam kita menjalankan profesi yang kita jalani gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, contoh-contoh etika profesi yang sebaiknya dilakukan dalam dunia kerja di bidang paramedik veteriner ini apa sih? Etika profesi yang berhubungan dengan paramedik veteriner gitu. Apa sih menurut teman-teman contohnya gitu? Seperti apa? Nah, mungkin ini ya, untuk etika dalam
seorang paramedis veteriner terutama itu harus dilakukan dalam dunia kerjanya itu sesuai bidang atau yang pekerjaan yang dilakukannya gitu. Seperti misalkan saya bekerja di klinik atau Walfi di lembaga konservasi itu memiliki etikanya masing-masing gitu. Seperti yang di klinik, mungkin etikanya harus diterapkan itu seperti penyambutan klien bagaimana, terus memberi penyuluhan yang baik kepada klien seperti apa. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, misalkan menghandle atau melaksanakan tugas yang lainnya gitu, seperti menjaga data dari pasien, dari klien, kemudian melakukan tugasnya dengan baik, dengan ikhlas, dengan hati yang senang, dan lain-lain seperti itu. Nah, lengkap komplit ya, paket komplit Kak Opal nih jawabnya teman-teman. Mantap, Opal. Iya. Nah, kalau menurut Kak Walfi sendiri apa sih contoh etika profesi ini? Mungkin sebagai paramedik veteriner ya, kita tuh harus disiplin segala hal. Misalkan kayak perilaku, berpakaian, terus dan sebagainya. Soalnya itu tuh bakal dinilai, apalagi kita kan bekerja sebagai kayak mengayomi masyarakat gitu ya, kayak owner, seperti di klinik gitu. Nah, itu tuh nanti bakal jadi nilai tersendiri sebagai paramedik veteriner di mata masyarakat. Mungkin seperti itu. Iya, lumayan lengkap tuh tambahannya. Kalau menurut Kak Rido sendiri apa sih contohnya gitu? Oke, kalau dari saya nih, mungkin di bidang lainnya ya, seperti kita kan sebagai paramedik veteriner nih. Nah, kita tuh harus bisa bekerja sama dengan seorang dokter hewan. Karena kita tuh di situ tuh satu kesatuan dan saling membutuhkan gitu. Nah, juga kita tuh harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan kita dapat gitu. Iya ya, kita kan saling berhubungan dengan dokter hewan gitu, saling membantu dan saling membutuhkan. Sangat komplit nih jawaban dari teman-teman. Tapi saya sendiri boleh nanya nggak sih cita-cita dari teman-teman ini apa aja sih? Boleh dari Kak Noval dulu. Apa sih cita-citanya gitu? Nah, untuk saya itu cita-cita kedepannya insya Allah ingin melanjutkan lagi gitu, melanjutkan lagi pendidikan. Tapi lihat di masa depan juga gitu, apakah itu memungkinkan atau tidak. Dan kalau misalkan tidak memungkinkan dan memungkinkan untuk bekerja terlebih dahulu, saya mungkin mencoba mengajukan diri di Bio Farma sebagai di laboratorium. Iya, di laboratorium berhubungan dengan hewan lab ya Kak. Iya. Ya, Nah, itu... jadi mungkin di sana juga kita bisa menerapkan apa yang kita dapatkan hasil belajar dari sini gitu, dari bangku kuliah kita bisa terapkan di sana gitu, dan tidak melupakan etika dalam pekerjaannya juga gitu. Nah iya benar tuh Kak, semoga terwujud ya, amin ya teman-teman. Amin, kita doain amin, semoga Kak Opal diterima di Bio Farma sebelum melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Amin. Nah kalau Kak Wolfi-nya sendiri apa nih cita-citanya nih? Kalau saya kedepannya sama kayak Kak Opal ya, pengen ngelanjutin perkuliahan terutama di kedokteran hewan. Nah, kalau misalkan tapi dilihat dulu kalau misalkan ada apa ya halangan kayak gitu, paling kerja dulu lah gitu. Jadi zookeeper paling. Ya gitu. Amin. Semoga tercapai juga ya Kak Walfi. Amin, enggak, nah, makasih. tapi kalau ini nanti gimana? Kalau misalnya dari para medis ya, kalau misalnya teman-teman jadi melanjutkan ke kedokteran hewan misalnya, berarti etika profesinya jadi berubah dong ya? Yang dipelajari pasti. para medis sama kedokteran hewan. Iya. Iya. Oh, pasti nanti berbeda itu. Iya. Oke, Kak Walfi. Kalau Kak Rido sendiri gimana nih? Apanya Kak Enggar? Iya, cita-citanya mau jadi apa gitu kan? Sebagai mahasiswa semester 5 ya yang bentar lagi lulus nih, saya sudah mempunyai planning yang insya Allah semoga terlaksanakan. Itu setelah lulus pengen nih mengikuti kayak pelatihan inseminasi buatan di Lembang tuh, di Balai Besar Inseminasi Buatan. Nah, karena itu emak itu nyuruhnya kerja di kampung aja gitu, nggak usah merantau. Nah,
Wah, mantap. Di kampung itu jadi inseminator. Nah, tapi dari saya sendiri tuh punya cita-cita tuh kayak buat suatu catering atau itu penangkaran kucing-kucing ras itu yang insya Allah mungkin bisa terlengkap dan terbesar di Indonesia deh. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Mungkin cukup itu dah cita-cita untuk kedepannya. Semoga terlaksana. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Iya, itu bagus juga tuh, Kak Rido, prospeknya ke depan dengan mengambil sertifikat IB gitu kan. Apalagi di kampung-kampung kayak masih keterbatasan mantri hewan ya. Mantri hewan itu kan sama kita para medis veteriner. Nah, mungkin Nah, coba teman-teman. sebelumnya kalau Kak Enggar sendiri gimana cita-citanya? Nah, iya gimana nih? Nah iya, kita sama-sama semester 5 ya, sebentar lagi Iya, iya. tamat. Nah semoga cepat. Yang pertama mah pengennya cepat lulus gitu ya. Cepat Pasti itu. lulus, nggak ada halangan gitu. Revisian aman gitu. Amin, amin. Nah Amin. nanti kalau setelah lulus mencoba ini dulu. Kalau misalnya ada pembukaan lowongan untuk aparatur sipil negara seperti PNS atau boleh karantina, boleh tuh tes di sana gitu. Karena pengen kali itu bekerja di sebagai apa sih aparatur sipil negara. Nah, kalau memang nggak diterima, belum rezeki, nanti coba cari perusahaan-perusahaan swasta dulu gitu untuk menambah ilmu. Nanti mencoba lagi sampai lolos lah. Amin. Mudah-mudahan, Gar. Iya, amin. Semoga Kak Enggar jadi PNS dah biar gadis-gadis di desanya tuh pada telepon. Amin. Tapi boleh tahu nggak, Kak Enggar? Kenapa? Etika menurut Kak Enggar tuh apa sih? Nah, Nah, iya. sama sih Kak Opal tadi kan saya sendiri kan udah nyampein tuh ke Kak Opal benar banget tuh tentang pendapat dari Kak Opal, Kak Walfi, sama Kak Rido tuh pedoman, petunjuk atau panduan berprofesi. Jadi panduan kita ketika melakukan kegiatan dalam bidang profesi kita, misalnya kayak ada batas-batasan. Tugas paramedis itu seperti apa? Tugas kedokteran hewan itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak hanya jadi kita nggak semua yang kita pegang gitu, misalnya seperti untuk mengatur dosis gitu. Nah dengan nanti yang menyuntikkan itu kan nanti berbeda tuh. Seperti itulah contohnya Kak Opal. Jadi ada batas-batasan, ada panduan tertentu gitu. Kalau menurut saya sendiri sih gitu Kak Opal gitu. Mantap. Ternyata moderator mantap. pun masih bisa ya. Masih bisa menjawab. Keren. Nah kalau ini sendiri kan semoga teman-teman dengan cita-cita yang udah disampaikan tadi semoga lulus ya. Amin. Juga, teman-teman ini apa namanya menerapkan pembelajaran tentang etika profesi ini gitu. Ini kan sangat penting nih dalam bidang pekerjaan. Jadi teman-teman tahu batasnya yang gimana gitu. Nah menurut teman-teman nih apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil selama podcast ini gitu? Ya, saya izin menjawab dulu ya. Iya, boleh. Yang pertama itu mungkin ilmu yang kita dapatkan dari mata kuliah ini, terutama di mata kuliah etika profesi, penghayatan profesi dan legislasi veteriner ini, yaitu bagaimana cara kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan ilmu yang kita dapat dalam dunia kerja nanti atau di dunia masyarakat nanti gitu dalam turun ke lapangan. Nah, misalkan kita harus menerima gitu apa kondisi yang ada di masyarakat dan kita harus menunjukkan etika kita dalam melakukan itu gitu. Misalkan di suatu masyarakat itu ada tradisi dalam mengobati hewan. Nah, kita mau memberitahu bahwa pengobatan tersebut kurang baik atau kurang tepat gitu. Kita jangan langsung main hajar aja gitu, tapi kita harus beri penyuluhan secara pelan-pelan, etika kita dipakai di situ gitu dalam pelaksanaannya. Jadi jangan tiba-tiba langsung main hajar aja gitu, karena kan kita juga sebagai orang yang berilmu harus memperhatikan juga gitu kondisi dari lingkungan yang
kita ada di situ itu. Kita ada di dalamnya seperti itu. Nah, mantap banget nih Kak Opal, paket komplit. Ya, yang mungkin yang banyak turun ke lapangan kalau misalnya dengan cita-cita yang kita sebutkan tadi jadi, semoga kan Kak Rido nih paling banyak nanti turun ke lapangan itu. Oh iya. Semoga mematuhi aturan daripada etika profesi ya Kak. Semoga diingat pembelajaran ini gitu, karena ini sangat penting gitu. Ya. Iya Kak Enggar, sangat Ya, penting. mungkin teman-teman sekian ya podcast kita malam hari ini. Kita mungkin nggak berlama-lama, tapi materi yang kita pelajari ini cukup dapat dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Nah, mungkin terima kasih nih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Dan mohon maaf telah mengganggu waktunya ya, yang aturan bisa nyantai gitu. Tapi Tidak terpaksa apa-apa. harus ini ngadirin podcast nih pada malam hari ini. Tidak apa-apa Kak Enggar. Kan lumayan juga kalau misalkan podcast ini didengar oleh beberapa orang, terus jadi termotivasi. Kan jadi iya, dapat pahala juga gitu buat kitanya. Di sisi lain kita dapat pahala, tapi kita juga senang gitu mengedukasi orang lain kalau ilmu kita bermanfaat. Nah iya benar Kak Opal. Baik, terima kasih teman-teman ya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Kalau misalkan ada nih ya, kita bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk didengerin. Oke, terima kasih. Sekian, kami pamit.